Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang tepat waktu sebagai rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang untuk beribadah kepadamu. Kiranya hari demi hari kami semakin dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau dan hidup kami senantiasa diubahkan dengan pertolongan dan karya Roh Kudus. Berbicaralah ya Tuhan melalui setiap pujian, doa, dan terlebih lagi melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang dengan syukurku, mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk Tuhan sebagai persembahan kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup.
dalam hatimu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan bagi Engkau Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Aku mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Hatiku aman dalam hati-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari kita mau menyembah Dia yang patut disembah dan yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah Tuhan. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Karena hari ini ibadahnya spesial, ibadah keluarga, saya mau menyapa teman-teman remaja, bisa melambaikan tangan. Shalom. Dan juga jemaat dewasa dan adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Silakan boleh saling menyapa. Marilah dengan tetap kita beri, kita menyembah Dia dalam doa dan kebenaran, kesukaan dan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka.
Mari kita lebih bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sarang bersuka, bersuka cita. Oke, sekarang adik-adik sekolah minggu ya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin semua harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Sabtu, Minggu, harinya Tuhan. Semua hari. Boleh sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengakui segala keberdosaan kami ya Tuhan yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Tolong ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela
kita bersembah pada Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya, maka senantiasa ada anugerah pengampunan bagi kita yang seperti tertulis dalam surat Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan marilah kita kembali berkomitmen untuk senantiasa hidup kudus dan hidup seturut dengan firman-Nya yang berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Marilah sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kita bangkit dengan tetap bangkit berdiri, penuh sukacita, kita memuji Dia. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan baik di sepanjang hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Bersuka ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, Tuhan Kau sungguh baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari kita angkat suara kita. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan. Haleluya, 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 ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku,
puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Mari kita puji Tuhan kita. Ku angkat suaraku Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Cuma dipersilakan untuk duduk. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Saya persilakan.
Ya. Jemaat yang kasih Tuhan, inilah anak-anak kita ya. Kita doakan mereka ya, beserta guru-guru sekolah minggu. Bisa maju ke depan guru-guru sekolah minggu. Ya, kita akan berdoa untuk mereka. Silakan jemaat berdiri, kita tumpangkan anak-anak kita. Ya, kita bawa dalam nama Tuhan supaya mereka sungguh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah anak-anak kami. Anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ini adalah suatu tanggung jawab, tapi juga suatu kehormatan bagi kami semua untuk mendidik mereka di dalam jalan kebenaran, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada anak-anak, supaya hidup mereka hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, berkati pasangan hidup mereka kelak, sungguh orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini hormat kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Hidup mereka hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Berkati orang tua mereka, juga orang tua yang sungguh hidup dalam kasih, mengasihi anak-anak ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan menolong mereka. Berikan mereka hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk mengajar, mengasihi dan memberi contoh kepada anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu, tangan yang penuh kasih di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap orang percaya katakan, amin. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada persembahan pujian. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebelah kanan Bapak Ibu seperti pasukan-pasukan keraton ya, tapi saya nggak tahu dari Surakarta atau dari Yogyakarta atau dari mana. Nanti bisa memperkenalkan diri, mereka memberi nama vokal grup Kados. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak, kiranya melalui persembahan pujian ini boleh mempersiapkan hati kita sebelum mendengar firman-Nya. Cek. 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 Dengarlah seruan dan pintaku, Yesus Tuhanku. Ke dalam tangan-Mu ku bawa hidupku padamu. Di kaki-Mu ku berseru, jejak langkahku yang dulu selalu tak menentu. Kini Engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku,
Aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seruanku. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Ku pasrahkan ke dalam tanganmu. Bentuk aku pakai sesuai rencanamu. Jadikan aku alatmu menurut kehendakmu. Langkahku yang dulu selalu tak menentu. Kini Engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku apabila aku sudah tak mampu. Seruanku kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Ku pasrahkan ke dalam tanganmu. Bentuk aku pakai sesuai rencanamu. Jadikan aku alatmu menurut kehendakmu. Jadikan ku alatmu menurut kehendakmu. Jadikan ku alatmu menurut kehendakmu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami masuk ke lagu yang kedua, kami vokal grup Kados ini sudah 18 tahun, jadi sudah cukup lama. Mohon maaf kalau tadi ada kesalahan teknik di playnya. Jadi kami ini sebenarnya ada 6 orang, tapi kemarin Sabtu teman kami salah satu anggota kecelakaan, jadi beliau tidak sempat hadir, tidak sempat ikut memuji Tuhan di sini. Mohon doa, dukungan doa dari jemaat juga untuk beliau cepat sembuh, dan kami akan membawakan lagu yang kedua.
Kala mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya, ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hati ini, lihatlah getir hatiku Tuhan. Ku sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, oh, dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan mengimpiti hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan, Engkau besertaku. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hati ini, lihatlah getir hatiku Tuhan. Ku sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, oh, dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan mengimpiti hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan, Engkau besertaku. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan, Engkau besertaku. Baik, saya persilakan kepada hambanya boleh menyampaikan firman.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya kalau ikut kebaktian di mana ada anak-anak sekolah minggu, saya seringkali merasa iri. Kenapa? Karena anak kecil itu tampil nyanyi tanpa persiapan, kadang-kadang wah di foto sini, foto sana, foto sini itu ya. Tapi pendeta naik persiapan setengah mati, enggak ada foto, saudara. Ya. Jadi ya sudahlah, nasibnya gitu ya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah nyanyi tadi ya, sudah memberkati kita sekalian ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, gereja memberikan tema kepada saya pada pagi ini, yaitu berkat dari perkataan lemah lembut dalam keluarga ya. Berkat dari perkataan lemah lembut dalam keluarga. Nah, sebelum kita membaca Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami sangat bersyukur untuk pagi kesempatan di mana kami boleh menyembah Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan renungannya. Mohon Tuhan memberkati hamba-Mu yang terbatas ini, pakai dan urapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap hari kita berbicara kepada pasangan kita, kepada anak-anak, kepada orang tua. Maka saudara-saudara sekalian, masalah paling besar dalam relasi atau dalam komunikasi adalah bagaimana kita berbicara. Sebuah kalimat yang lemah lembut bisa meredakan pertengkaran. Tetapi satu kata yang kasar, saudara, itu bisa membangkitkan amarah dan menghancurkan hubungan keluarga bertahun-tahun. Tolong dibantu ya, bisa ini, kok tidak bisa jalan nih. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa dari Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 7 ini ada 3 berkat yang Tuhan sediakan bila kita menerapkan satu perkataan yang lemah lembut atau perkataan yang bijak, saudara ya. Nah, pertama saudara, di dalam ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, hal yang kita belajar adalah jawaban yang lemah lembut
meredakan kegeraman. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan jawaban yang lemah lembut ya? Jawaban yang lemah lembut itu adalah jawaban yang sopan dan juga menenangkan. Jawaban yang tidak menyerang, tidak melukai, sehingga kata-kata orang itu membawa damai dan membuat keluarga itu menjadi harmonis ya. Sebaliknya, perkataan yang pedas saudara, itu kata-kata yang menyakitkan saudara, karena tajam sekali, lalu membuat orang tersinggung dan marah saudara. Nah, kata-kata ini saudara biasa diucapkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, sehingga orang yang diajak bicara itu sungguh-sungguh marah sekali saudara ya. Saya berharap ya kita yang suka berbicara kasar ya, berbicara keras, pedas saudara, kita harus bertobat saudara, karena itu tidak ada bermanfaat sama sekali saudara. Saya teringat kepada Abigail saudara ya. Abigail itu adalah istrinya Nabal ya. Saudara-saudara, satu kali ya Daud itu bisa mau tak buang ini saya. Tolong bantu, dibantu bisa tak? Oh, jangan keluarkan dulu. Nah, saudara, Abigail ini adalah istri Nabal, saudara. Nabal ini adalah orang kaya ya. Dia punya banyak ternak sekali. Banyak sekali ternak, saudara. Dan Daud dengan pasukannya, saudara, itu menjaga milik dari Nabal ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Sehingga ternak ini tidak ada perampok yang berani mengambilnya. Nah, satu kali Daud mengirim utusan ya untuk minta makanannya atau minta daging lah dengan Nabal itu ya. Nah, bukannya memberi, saudara-saudara, Nabal ini justru menghina Daud habis-habisan, saudara. Siapakah itu Daud? Datang-datang mentang-mentang mau minta-minta saja, saudara. Pokok ngomongnya tidak enak sekali, saudara. Kasar, saudara, pedas tuh ya. Wow, Daud mendengar kalimat-kalimat pedas itu, dia marah sekali. Lalu dia membawa 400 pasukan akan membunuh seisi rumah Nabal. Tapi istri Nabal yang bernama Abigail itu, saudara, dia cepat-cepat, saudara, mengelola, memotong binatang, mengelola masakan dan sebagainya. Dan dia datang menjumpai Daud dengan bersujud dan memohon. Dia berkata begini, biarlah kesalahan ini aku tanggung. Janganlah Tuhan menumpahkan darah, ya. Tolong jangan menumpahkan darah. Nah, saudara, apa yang terjadi? Perkataan Abigail yang sangat lembut ini dan sangat baik ini, saudara. Akhirnya amarah Daud langsung reda, saudara. Dan Daud memuji Tuhan karena hikmat Abigail ini, saudara. Saudara, kasus yang kedua, kita melihat Daud melunakkan kemarahan Saul. Nah, satu kali Saul itu menuduh dan mengejar Daud untuk membunuhnya. Karena Saul berkata, Daud itu mengkhianatiku, dia mau merebut kerajaanku. Lalu saudara, Daud tidak mentang-mentang dituduh langsung berkata kasar kembali, tidak saudara. Tapi dia menjawab dengan lembut. Dia berkata, Tuanku Raja, mengapa engkau mendengarkan orang berkata bahwa aku mau mencelakakan engkau? Tidak ada hal begini, Tuanku. Lihatlah, aku tidak mau menjamah engkau sebab engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Tidak akan, saudara. Nah, karena perkataan Daud ini, saudara,
Saul langsung reda kegelisahannya dan kemarahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam rumah tangga ya, kita sering kali mendengar pasutri itu saling berteriak, saudara ya. Bertengkar habis-habisan, saudara. Tanpa apa? Tanpa bisa dihentikan ya. Saya pernah menangani sepasang suami istri, mulai bertengkar jam 8 pagi sampai jam 12 malam, saudara. Tidak tahu energinya teko dari endi, saudara. Datang dari mana, saudara. Gara-gara apa? Rebutan kamar mandi, saudara. Yang suami pakai kamar mandi terlalu lama, istri gedor-gedor, saudara. Suaminya ngamuk, bilang begini, orang ndak pakai kamar mandi, kamu ndak pakai, saya pakai langsung, kamu gedor-gedor. Ngamuk keluar, istri ditempleng, saudara. Istri ditempleng, ndak terima, ambil vas bunga, lempar, saudara. Dan terjadi peperangan berjam-jam sampai jam 2 pagi. Semu yang dipanggil, saudara. Lain kali kalau ada masalah jangan panggil saya, panggil Pak Pendeta saja, saudara itu ya. Sama istri saya ditanya, kalian berdua ini mau bertengkar sampai jam berapa? Kalau sampai pagi tak pulang, dibilang gitu ya. Karena aku ngantuk, dibilang gitu ya. Ada masalah apa? Yuk ceritakan. Masalah itu cuma sepele, saudara ya. Tapi itu menjadi apa? Sumber pertengkaran yang tidak habis-habis. Nah, di dalam gambar ini kita melihat, saudara, suami istri bertengkar, berteriak, anak itu sampai tutup telinganya, tidak kuat, saudara ya, mendengarkan ketegangan di dalam rumah tangga itu lagi. Dan yang lebih celaka lagi, saudara, kita akan melihat bagaimana sampai puncaknya bukan lagi bertengkar, tapi jadi pesilat. Yang suami pakai kemucing, istri pakai apa? Sapu lantai, saudara itu ya. Dan the end of the story saya tidak tahu, saudara, bagaimana, saudara. Tapi itu menggambarkan betapa mengerikannya orang Kristen itu. Nah, saudara, saya ingin memberikan 2 contoh ya. Kalau ketegangan terjadi dalam rumah tangga, apa yang suami atau istri lakukannya? Misalnya, saudara, istri sedang marah karena suami pulang telat, saudara. Istri kemudian berkata dengan sengit itu ya, dengan nada tinggi, kamu selalu pulang telat, kamu tidak peduli keluarga, saudara. Nah, saudara, kalau dituduh seperti itu ya, suami kadang-kadang emosi, saudara, menjawab balik ya. Tapi ini suami yang baik, dia bicara lembut. Dia berkata, maafkan aku sayang. Pernah gak ngomong sayang lagi dalam keluarga? Ya, jarang sudah itu ya. Maafkan aku sayang. Aku tahu kamu menunggu saya. Aku minta maaf, aku salah, dia bilang. Karena aku tidak memberitahukan kamu. Ya. Tapi anyway ya, terima kasih untuk makanan yang sudah kamu sediakan di meja ini. Ayo kita duduk, kita bicara yang baik-baik, saudara. Langsung apa? Nada emosi istri turun. Karena apa? Istri merasa dihargai, bukan dilawan, saudara. Nah, ini contoh pertama, saudara. Contoh yang kedua, saudara, adalah suami marah karena merasa dikritik terus, saudara. Suami tersinggung, saudara, dan berkata begini, kamu selalu bilang aku kurang ini, kurang itu, aku betul-betul capek dalam rumah tangga ini. Istri melihat suaminya sedang marah, lalu dia berkata dengan lembut, suamiku, aku minta maaf ya, kalau kata-kataku membuatmu terluka ya. Nah, sebetulnya maksudku tidak ingin merendahkan kamu, tidak ada. Aku ini sayang sama kamu sebetulnya, dan aku ingin kita bisa bekerja sama.
Saudara, hasilnya apa? Suami merasa dimengerti. Tegangan turun dan siap berdialog. Jadi setelah saudara dengan khotbah siang ini, nanti kembali ke rumah, kalau misalnya terjadi ketegangan saudara, salah satu pihak harus mengalah dulu ya. Kata sayang itu jangan lupa ya saudara ya. Sayang, saya minta maaf. Ini kata ini sangat manjur sekali ya. Saya minta maaf ya. Langsung akan apa? Turun saudara ya, ketegangannya. Nah saudara, sebetulnya seorang pemarah, seorang yang suka ngomong keras, apakah memang dia dilahirkan seperti itu saudara ya? Katanya orang, kamu kalau ngomong tuh bicaranya tuh enggak enak loh. Dia bilang, iya saya dari sono ya gitu. Dulu saya dilahirkan sudah keras gitu ya. Apa gitu saudara? Saudara, ada seorang yang bernama John Newton ya. John Newton ini dulu saudara, sebelum dia bertobat, dia bekerja menangkapi budak-budak di Afrika. Dan bersama mereka dia pergi ke Eropa jual budak-budak itu. Maka kata-katanya itu kasar ya, jorok dan penuh makian gitu ya. Sehingga apa? Teman-temannya itu menjuluki dia ahli memaki orang gitu ya. Bayangkan, ahli memaki orang. Tetapi setelah John Newton bertobat, saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi seorang pendeta yang lemah lembut. Seorang pendeta yang penuh kasih, yang selalu mendorong jemaat untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia menuliskan lagu Amazing Grace, saudara, yang sampai sekarang ini tetap dinyanyikan. Jadi sebetulnya menjadi orang yang lemah lembut itu bukan impossible, saudara. Karena apa? Karena ketika hati kita ditinggali Roh Kudus, buah roh salah satu adalah lemah lembut, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tidak mungkin berubah, saya lahirkan memang dari sono sudah seperti begitu, itu bohong saudara. Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, dia bisa mengubah kepribadian kita. Dulu kita kasar, suka memaki, ya, suka melukai orang tanpa memperhatikan perasaan orang, saudara. Kita bisa diubah menjadi orang yang lemah lembut, saudara. Sungguh, saya melihat banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau diubahkan atau tidak? Amin, saudara? Mau diubahkan? Amin, gitu sama-sama. Amin. Jadi pulang kita minta Tuhan ubah kita, saudara ya. Nah, saudara, berkat yang kedua, ya, kalau kita betul-betul ingin melihat keluarga kita diberkati Tuhan, itu apa, saudara ya? Di dalam Amsal pasal 15 ayat 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Tadi jawaban yang lemah lembut meredakan ketegangan. Ya. Sekarang lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan lidah yang lembut adalah pohon kehidupan? Saudara-saudara, pohon kehidupan adalah pohon yang memberikan hidup. Nah, ketika seseorang dapat berbicara dengan lembut, seolah-olah, saudara, kata-kata yang keluar dari mulut orang itu akan menguatkan, akan memulihkan, akan meneguhkan hati, dan membuat hubungan bertumbuh dengan sehat sekali. Saudara. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, lidah yang lembut itu punya dampak yang sangat dahsyat, saudara ya. Seorang suami yang pulang dengan hati yang kesel, marah sama bos, saudara ya, dan juga mungkin kecewa karena apa? Karena omset tidak tercapai atau apa. Seorang istri dengan lidah yang lembut, dia bisa membuat suami itu semangat kembali, saudara. Kenapa? Karena kata-kata itu mengandung kuasa yang luar biasa, saudara ya.
Kata-kata itu bisa mengubah suasana hati orang yang tadinya saudara sangat down ya, tapi bisa mendapatkan semangat kembali lagi. Tapi sebaliknya saudara, lidah lembut itu lawannya adalah lidah curang ya. Nah, lidah curang ini cenderung melukai hati. Kenapa? Karena orang yang mempunyai lidah curang ini kalau berbicara saudara, wow ya, penuh dengan apa? Kepalsuan, penuh dengan kebohongan, suka memanipulir, suka memfitnah, janji-janji palsu, ucapan yang pura-pura baik tapi niatnya jahat saudara. Maka saudara, orang yang punya lidah curang itu kalau berbicara itu akan membuat orang merasa kecewa, merasa apa? Kecil hati dan sebagainya. Karena itu kita sebagai orang Kristen, pagi ini saya mau mengingat kita, mari kita buang jauh-jauh lidah curang ini, jangan saudara. Dan kita terapkan lidah lembut, saudara, seperti pohon kehidupan, artinya yang memberikan hidup kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang ya dengan keluarga Billy Graham. Saya belajar Alkitab sudah puluhan tahun ya. Dan saya mencoba mencari di dalam Alkitab ya, apakah ada tokoh-tokoh yang betul-betul ideal ya. Dan saya menemukan cuma satu, Ayub tok saudara. Yang lain-lain saya tidak menemukan ideal. Tapi di dalam hamba Tuhan Billy Graham ini saya menemukan ini keluarga yang sangat ideal. Kenapa? Karena mereka sama istrinya ya saudara, Billy Graham sama istrinya namanya Ruth itu punya 5 anak. Saudara, Billy Graham itu sering tidak di rumah loh. Kalau dia sudah pergi pelayanan, baru kembali 3 bulan kemudian. Padahal dia punya 5 anak loh saudara ya. Nah, peran dari Billy Graham ini luar biasa sekali. Diambil alih oleh istrinya yang bernama Ruth itu. Dan saudara perhatikan, kelima anak dari Billy Graham ini semua gena-gena KB saudara. Tidak ada yang jadi apa, jadi orang jahat, tidak ada saudara. Nah, kenapa saudara? Karena keluarga ini menerapkan ya bagaimana kalau berbicara itu dengan nada yang lembut, dengan nada yang baik, dengan sifat yang memuji orang. Misalnya saudara, kita melihat tentang Billy Graham ya. Billy Graham itu sangat menghormati dan mengandalkan istrinya. Billy Graham sering berkata bahwa keberhasilan pelayanannya tidak mungkin terjadi tanpa Ruth, tanpa istrinya. Dia berkata, Ruth adalah tiang doa dan penopangku. Aku berkhotbah di panggung dunia, tetapi ia menjaga api iman di rumah, saudara. Jadi aku khotbah di mana-mana, istriku yang mendoakan saya sungguh-sungguh, saudara, dan memberikan saya semangat, saudara. Sehingga apa? Sehingga Billy Graham mengatakan, istriku itu seperti itu tiang ya, tiang api yang tetap menjaga imanku menyala-nyala, saudara ya. Wah, luar biasa, saudara ya. Nah, kemudian tentang istrinya yang bernama Ruth itu. Ruth bagaimana, saudara? Ruth itu adalah seorang wanita yang sangat rendah hati dan berakar dalam iman di dalam hidupnya. Ruth pernah berkata, ya, pekerjaanku bukan menjadi terkenal, tetapi menjadi setia. Jadi dia tidak ingin menjadi orang yang terkenal, meskipun suaminya sangat terkenal, saudara. Dia bilang, saya tidak mau menjadi orang terkenal, saya mau jadi istri yang setia, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ketika suaminya pergi, dia sendirian mendidik kelima anaknya. Dan Ruth ini selalu beritahu sama kelima anaknya, supaya anak-anak ini menghormati papanya, menyayangi papanya. Karena apa? Karena papanya itu pergi untuk melayani Tuhan. Terus ditekankan, diajarkan dan diajarkan. Sehingga apa?
anak-anak sangat menghormati papanya, saudara. Karena apa? Karena mamanya yang mengajarkan itu. Satu kali saya pernah dengar seorang ibu ya ngomong sama anaknya. Nah, mulai sekarang kamu belajar sama mama saja. Mama paling pinter. Jangan belajar sama papamu. Papamu itu dungu kayak kerbau kata itu ya. Belajar sama papa saja, sama mama saja, saudara. Loh, saya pikir anaknya ngomong begitu, ya apa ya saudara itu ya. Rasa hormat sudah tidak ada, saudara. Tapi Ruth ini selalu tekankan, kamu harus menghormati papamu. Karena papamu ini keluar untuk melayani Tuhan. Dan saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Anak-anak keluarga Billy Graham itu tumbuh dalam rumah yang disiplin ya. Tapi penuh dengan kasih. Mereka belajar berdoa, bersyukur, dan menghormati satu sama lain. Dan kata-kata mereka tuh, saudara, tidak pernah kata-kata kasar, tidak pernah, saudara. Nah, seperti contoh Anna Graham Lodge, saudara. Dia seorang pembicara yang bagus ya di Amerika, seorang pembicara perempuan. Satu kali dia ditanya, apakah kamu ingin seperti papamu? Dia bilang, oh enggak, dia bilang, aku bukan Billy Graham kedua, aku hanya seorang anak yang ingin taat sama Tuhan. Lalu anak laki-laki yang bernama Franklin Graham, saudara, satu kali pernah nakal ya, saudara. Tapi ayahnya itu membimbing putranya kembali ya. Dan ini disaksikan oleh anaknya. Papa saya itu waktu membimbing saya, dia tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang selalu menghakimi saya, tidak pernah. Tidak membimbing saya, dia selalu menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Sehingga apa? Karena saya melihat teladan papa saya itu, saya langsung bertobat, dia bilang. My father was a wonderful man, dia bilang. A wonderful father, dia bilang. Hebat papa saya itu. Jadi Billy Graham ini bukan hebat di mimbar saja ya, tapi dia betul-betul hebat di dalam rumah tangga juga. Anak-anak dia sangat menghargai dia, karena dia tahu cara bagaimana ngomong sama anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, kita setelah mendengar khotbah ini, mari kita mengambil satu tekad. Bagaimana belajar berkata-kata dengan lembut. Karena berkata-kata lembut itu seperti pohon kehidupan yang memberikan hidup ya, memberikan semangat ya, memberikan motivasi kepada kita, saudara. Nah, sekarang yang ketiga dan yang terakhir ya. Berkat apakah dalam keluarga kalau kita menerapkan perkataan yang lemah lembut? Di dalam Amsal pasal 15 ayat 7 berkata, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Nah, yang ketiga kita mau belajar adalah bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Maksudnya apa, saudara? Apa itu bibir yang bijak, saudara? Saudara-saudara, bibir yang bijak itu menunjuk kepada kualitas ucapan seseorang. Orang itu betul-betul bijak, saudara, bagaimana dia berkomunikasi dengan terampil dan dengan berakal. Dia tahu kapan harus bicara, dia tahu apa yang harus dibicarakan, dan dia tahu bagaimana mengatakannya, saudara. Ini orang bijak, saudara. Orang bijak itu tiga hal, saudara. Dia tahu kapan harus berbicara, dia tahu apa yang harus dibicarakan, dan dia tahu bagaimana mengatakannya, saudara. Itu orang bijak, saudara. Jadi saudara, ketika orang bijak berbicara, saudara, dan Anda kok berbicara sama orang bijak, saudara, maka perkataan orang bijak ini akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Perkataan mereka itu akan mencerahkan, akan membuka wawasan, akan menolong kita bertumbuh. Saya biasanya malam, saudara, sebelum tidur saya suka lihat Facebook, saudara. Kadang-kadang ada anekdot yang lucu, kadang-kadang ada perkataan-perkataan orang-orang yang berhasil, yang bijak, saudara. Kalau perkataan yang bagus, saya seringkali screenshot, saudara, saya taruh itu ya.
Dan saya senang saudara, perkataan orang bijak itu membuka wawasan saya ya. Saya kadang-kadang kirim ke anak saya dan sebagainya saudara. Dan saya merasa sangat diberkati saudara. Jadi kalau kita kumpul dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak saudara. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang berbicara pedas ya, berbicara kasar saudara, kita tidak akan belajar apa-apa daripada dia. Saudaraku yang terkasih, kalau satu kali saudara pergi ke Washington ya, DC saudara ya, tolong diganti ya saudara. Saudara pergilah ya ke Capitol ya. Capitol di situ tuh ada patung-patung orang-orang besar gitu ya. Saudara waktu masuk ke gedung itu, nah orang pertama yang saudara akan jumpai itu adalah Presiden Amerika ya, Abraham Lincoln. Saudara, Abraham Lincoln ini dianggap sebagai presiden yang sangat luar biasa sama rakyat Amerika saudara. Karena salah satu jasa yang paling besar adalah dia menghapuskan perbudakan di Amerika. Saudara, Abraham Lincoln itu dianggap orang yang punya penguasaan diri yang baik, seorang yang sangat bijak, berkata-kata sangat hati-hati. Nah ini kita coba kasih contoh saudara ya. Coba kita lihat gambar berikutnya saudara. Saudara, satu kali ya Abraham Lincoln ini karena dia punya brewok ya, tebel gitu ya. Dia digambar ya, seperti seekor gorila ya, yang ada di pohon. Dan kemudian ada seorang penembak ya, sayang tertutup sama tulisan dia, sedang membidik dia untuk untuk menembak dia. Ini ada satu penghinaan yang luar biasa saudara ya. Kalau saya digitukan ya, tak tahu bagaimana reaksi saya saudara ya. Kalau saudara digitukan bagaimana saudara itu ya. Terus satu kali ya ada orang bertanya begini, Pak, bagaimana respon Bapak melihat foto seperti itu ya, yang sangat melecehkan Bapak, dia bilang. Dia jawab begini, saya tidak punya waktu untuk membalas orang yang menyerang saya. Jika saya membalas, saya justru akan berhenti bekerja untuk negara. Lalu di kesempatan lain lagi, dia ditanya wartawan lagi. Terus Lincoln menjawab lagi, jika saya mau menghabiskan waktu saya untuk menembaki setiap anjing yang menggonggong, saya tidak akan pernah mencapai tujuan saya, yaitu menjadi presiden. Saudara, jawabannya itu begitu bagus ya. Jawaban itu begitu tepat dan akurat saudara ya. Sangat baik sekali orang ini saudara ya. Tapi sayang ya, satu kali sebelum pemerintahannya selesai dia ditembak mati saudara. Dan pada waktu dia jenazahnya disemayamkan saudara ya, ada satu lawan politik Abraham Lincoln yang paling sengit itu ya, bernama Edwin Stanton. Edwin Stanton ini sangat tidak suka sama Clinton saudara. Tapi saat jenazah Clinton itu disemayamkan saudara ya, dia datang ya, dan dia mengangkat topinya, lalu dia berkata begini, di sini terbaring penguasa terbesar manusia di dunia yang pernah ada, dia bilang. Artinya apa? Abraham Lincoln ini ada seorang penguasa terbesar manusia yang pernah hidup, dia bilangnya. Orang ini luar biasa ya. Bukan saja bijaksana tapi karakternya itu luar biasa, dia bilang. Saya harus angkat topi. Itu lawannya saudara ya. Saudara-saudara, alangkah indahnya ya, satu hari kita dikenang sebagai orang yang bijak ya. Bukan sebagai orang yang jahat saudara ya. Karena manusia itu kalau mati itu lebih baik meninggalkan nama baik saudara. Supaya tidak olok-olok dan dicaci maki sama orang saudara. Saudaraku yang terkasih, saya ingin satu cerita lagi ya. Saya mau cerita tentang Simon Kistemaker saudara. Waktu saya ambil Master of Theology di Reformed Theological Seminary saudara ya, di Mississippi itu ya.
Nah, tesis saya itu dibimbing oleh beliau ya, Simon Kistemaker ini. Maka saya seringkali dipanggil ke kantor, dibimbing ya. Terus saya lihat kantornya saudara ya, penuh dengan penghargaan. Dan memang dosen saya ini memang luar biasa ya, orangnya punya talenta menulis yang hebat sekali. Ya. Nah satu kali saudara, penghargaan yang paling bagus ya, yang saya lihat itu adalah penghargaan 1 Korintus. Ya. Dia tulis 1 Korintus itu. Saya bilang, Pak Simon ya, kamu pasti bangga ya dengan penghargaan ini ya. Terus dia tertawa, William, sebetulnya penghargaan ini bukan untuk saya, seharusnya untuk istri saya. Dia bilang, loh kenapa? Karena satu kali saya pernah sempat berhenti tidak mau menulis 1 Korintus lagi. Kenapa? Karena ada beberapa ayat di dalam 1 Korintus itu saya tidak bisa menguraikannya, saya bilang. Dan karena tidak bisa menguraikan, saya merasa kalau saya tulis itu memalukan, maka saya berhenti saudara. Tapi satu kali ya, istri saya tanya sama saya, kenapa kamu berhenti menulis? Dia bilang, saya tidak ada solusi untuk beberapa ayat ini. Dia bilang, kamu jangan putus asa dong. Ayo saya bantu ya. Dan istrinya juga orang pinter, bekas wartawan, mereka orang Belanda ya, bekas wartawan di Belanda. Dia bilang, saya akan carikan data untuk membantu kamu, dibilang ya. Dan akhirnya betul saudara, dia cari data saudara. Akhirnya apa? Ketemu jawabannya saudara. Dan akhirnya Simon Kistemaker bisa menyelesaikan 1 Korintus, dan 1 Korintus ini dianggap buku tafsiran PB yang terbaik yang pernah terbit di Amerika. Dan dikasihkan satu penghargaan medali emas saudara. Saudara dibilang penghargaan ini seharusnya untuk istri saya, bukan saya saudara. Dan ketika dia berkata begini, saya ingat saudara, behind every great man there is a great woman. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Behind every great man there is a great woman. Sungguh saudara, di belakang setiap laki-laki yang hebat pasti ada seorang wanita yang hebat yang menolong dia. Maka ya, Alkitab selalu katakan seorang istri itu menjadi penolong yang sepadan, bukan perongrong. Ya. Penolong. Penolong itu berarti dia lebih kuat daripada orang yang ditolong. Suami kelihatan kuat, tapi dalam banyak hal saudara, suami itu lemah saudara. Maka perlu topangan istri. Tapi kalau perempuan yang salah saudara, ya merasa dirinya lebih pintar dari suami, dia tidak mau tunduk sama suaminya, dia ingin menjadi leader dalam rumah tangga, itu keliru saudara. Karena Anda bukan dipanggil untuk menjadi leader dalam rumah tangga. Yang menjadi leader dalam rumah tangga itu adalah suami saudara. Istri itu hanya penolong. Kalau saudara bisa mengerti rahasia ini dan menerapkan rahasia ini, pertengkaran saudara akan turun. Saudara. Tapi kalau yang perempuan ingin terus bersaing sama suami, bahkan ingin melampaui suaminya, saudara, rumah tangga itu pasti akan diwarnai pertengkaran. Saudara, pada akhirnya ya, di dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3 itu saudara mengingatkan kita begini ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya apa saudara? Hati-hatilah kalau kita berbicara saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu mengawasi kita, mengawasi perbuatan kita, mengawasi perkataan kita saudara. Bahkan saudara, perkataan kita yang tidak senonoh itu saudara, itu dicatat oleh Tuhan dan satu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapannya saudara.
Maka saudara-saudaraku yang terkasih, berhentilah ya mempunyai kebiasaan suka memaki-maki orang, memaki-maki anak, memaki-maki istri. Bahkan saudara, karyawan-karyawan jangan terus dimaki-maki. Saudara, saya percaya perkataan lemah lembut itu punya kuasa yang lebih besar daripada sekadar maki, saudara. Maka kita berkata, kalau kita pada hari ini betul-betul menerapkan, saudara, perkataan yang lemah lembut di dalam keluarga, kita akan diberkati, saudara. Amin, saudara. Kita akan diberkati, saudara. Mulailah kita belajar untuk menjadi orang yang bijak, ya, berkata-kata dengan bijak, saudara. Karena orang yang berkata dengan bijak itu sudah akan menyebarkan pengetahuan yang baik. Belajarlah berkata dengan lemah lembut. Karena pengetahuan yang lemah lembut itu seperti kayak pohon pengetahuan, pohon kehidupan yang memberikan hidup, yang memberikan motivasi, yang memberikan kekuatan, saudara. Belajarlah, saudara, untuk apa? Menjawab dengan lemah lembut. Karena jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan kemarahan, saudara. Semoga rumah tangga Anda ini, saudara, diberkati Tuhan. Karena kita tahu bagaimana berkata-kata dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mulai sekarang dan seterusnya, Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Mengubahnya menjadi rumah tangga yang bahagia dan membawa berkat, saudara. Mari kita berdoa. Pak Emil bisa pimpin doa, Pak. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang ada di hati kami mengubahkan kami, Ya Tuhan. menjadi pribadi-pribadi yang berkata lemah lembut. Amin. Terima kasih Tuhan, kami hanya minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Berkati Pak William, Tuhan tolong dalam pelayanannya, berikan kuasa Roh Kudus, memberitakan firman dengan lemah lembut, penuh dengan tanggung jawab dan penuh kuasa, sehingga banyak orang sungguh mengalami berkat anugerah Tuhan dan terlebih lagi mereka bisa mendengar berita keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Pak William dan keluarga. Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Pak Emil. Silakan saya kembalikan waktu. Tes 1, 2. Tes. Tes 1, 2. Bapak Ibu, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman youth. Kalau tadi sudah anak-anak sekolah minggu, sudah bapak-bapak diwakili dari jemaat dewasa, dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari youth. Bapak Ibu, kami semua yang mempersembahkan pujian ini adalah hasil pelatihan, ada pelatihan keyboard, ada pelatihan drum, dan juga beberapa mereka di youth, mereka juga belajar untuk jadi WL dan singer. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, ada fales, dinikmati saja Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita boleh bersama-sama menyanyikan pujian ini, karena tidak hanya kami yang memuji Tuhan, tetapi kita semua yang juga boleh memuji Tuhan. Pujian ini sangat indah, dikatakan bila badai hidup menerpamu, percayalah dan peganglah pada satu janji Tuhan, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan
melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu bila badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang. Biar gunung-gunung beranjak, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu pegang selalu janji Tuhan, pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap, kan melindungimu, dan melindungimu tetap teduh. Ya, pegang selalu janji Tuhan, dan biarlah hidup kita senantiasa berpengharapan. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, kita akan kembali mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dengan ketulusan hati kita. Selama kantong persembahan diedarkan, jemaat dapat melihat beberapa warta jemaat di layar LCD. Sembahkan harta atau pengetahuannya, ada yang sembahkan mulia atau kekuatannya. Ku sembahkan kasihku pada Yesus Tuhanku,
Kalau tak punya sesuatu, apa ku persembahkan? Boleh persembahkan hati yang penuh syukur dan puji. Rendah hatiku bekerja, taat segala perintahnya. Inilah yang terindah, semua ku persembahkan sebagai ucapan syukur untuk balas kasih-Nya. Bapak Ibu bisa memperhatikan watak jemaat yang ada di depan sambil kita memberikan persembahan. Diingatkan kembali Bapak Ibu ada persekutuan doa Rabu pada Rabu mendatang yang akan dilayani oleh Losa Satria Utomo. Kemudian Bapak Ibu, minggu depan adalah minggu pertama bulan Desember, biarlah kita boleh mengucap syukur dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Kemudian hadir di antara kita juga ada Saudara Jonathan dan juga Saudara Shelly yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 6 Desember mendatang. Pada hari 7 Desember minggu depan akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus, mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Sakramen Baptisan Anak dan upacara peneguhan pada ibadah KU2 untuk baptisan anak Elnatan Wijaya Halim dan juga Saudara Warren Sen Gunawan. Hari ini setelah KU2, Bapak Ibu bagi setiap pengurus, majelis dan hamba Tuhan kita boleh bersama-sama melangsungkan rapat kerja bersama. Beberapa nama yang tertera di depan, selamat ulang tahun dan kiranya kita boleh senantiasa setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa laporan persembahan yang ada di layar LCD. Mari Bapak Ibu, kita boleh membawa persembahan kita pujikan bait yang ketiga. Dimanapun kita berada, kita selalu memperkenankan Allah. Dimanapun kau berada, waktu apapun juga, dengan seluruh tenaga memperkenankan Allah. Inilah yang terindah, sangat Tuhan sembah. Persembahan demikian tentu persembahan demikian yang diterimanya. Persembahan demikian tentu diterimanya. Untuk doa persembahan, saya mau dengan kasih Saudari Helena. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapak. Inilah sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi. Dan juga berkatilah para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya mereka bisa mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persilakan kepada hambanya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, berikan senyum kanan kiri. Ya, hari ini mendung tapi diri kita tidak mendung, penuh dengan sukacita. Ya, baik, atas nama jemaat saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang pertama ini dan kiranya Tuhan memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir berbakti di sini, bisa angkat tangan sejenak. Ada sebelah kanan saya?
Sebelah kiri saya, baik, silakan berdiri. Wah, ini bapak-bapak ya, terima kasih Ibu. Silakan berdiri juga, silakan ya. Kita berikan aplaus pada mereka. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyanyi juga, mempersembahkan pujian grup Kados. Kados itu bahasa Ibrani artinya suci, kudus ya. Dari Kados masuk ke Arab kudus, masuk ke Indonesia kudus juga. Seperti itu. Ya biarlah kita sungguh-sungguh berkata dengan lembut, lemah lembut dan hidup kudus saudara-saudara. Terima kasih setiap pelayan ibadah yang hari ini juga sudah menyampaikan pelayanannya dan terutama Pak Pendeta, Pak William yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam warta jemaat ini. Yang pertama, rangkaian ibadah Natal sudah dimulai hari ini. Ya, dimulai dengan lomba apa hari ini hampers ya. Lomba hampers sudah ada 9 peserta, sudah ditutup nggak boleh masuk lagi, tapi kita boleh nonton semua dan nanti hampers ini akan dilelang. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ikut lelang. Ya, dananya itu nanti akan disumbangkan, diberikan kepada sekolah Immanuel, sekolah yang sangat membutuhkan pertolongan, perhatian dari sesama umat Allah ya, sama umat Kristen. Karena ini sekolah Kristen yang menjangkau orang-orang menengah ke bawah. Katanya, maaf ya, kepala sekolahnya aja enggak UMR. Bayangkan Bapak Ibu kan, tapi apa? Tetap setia untuk apa? Mengajar. Jadi ayo kita bantu, kita berikan kasih dalam Natal ini. Dan juga ada lomba cupcake. Nah itu anak-anak ya, cupcake menghias itu enggak dilelang, itu langsung dimakan aja. Bawa pulang. Nah, minggu depan tanggal 7 itu kita punya program berbagi kasih dengan jemaah, dengan rakyat, dengan masyarakat di belakang gereja. Itu semua muslim saudara-saudara. Dan mereka sangat diberkati dengan kehadiran gereja di sini. Oleh karena itu apa? Hubungan kita dengan mereka baik. Dan kita akan berbagi kasih dengan mereka, kita akan mengadakan pasar murah. Jual sembako hanya 50.000 dengan isi 100.000. Nah begitu ya. Dan jemaat yang sudah berpartisipasi beli sembakonya itu ya, sudah ada 49. Kurang 51. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian mau berbagi kasih. Saya mau beli 1 paket, nanti tolong dijual ya 50.000. Uangnya yang 50.000 kemana? Masuk panitia Natal. Karena panitia Natal punya anggaran 120 juta Bapak Ibu sekalian. Nah 1 orang boleh borong 10 paket boleh. Tapi 5 orang boleh 1 paket. 20 ribuan kan? Nah gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya kita semua dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh berperan serta dalam pasar murah ini. Baik, itu satu-satu ya, yang lain kegiatan Natal bisa lihat di baliho. Lalu tanggal 12, sebelumnya tanggal 5 ini ada youth ya, betul ya. Tanggal 5 ada youth untuk Natal. Silakan hadir, pemuda, remaja, Natal dengan judul apa ini? Apa itu judulnya? Dari Palungan ya. Nah ini dia. From the manger to the world. Dari palungan yang kecil menyebar ke seluruh dunia. Ayo silakan hadir jam 19.30, sungguhan. 7:30 mulai. Oh ada makan dulu habis itu 7:30 baru mulai. Itu jam tanggal 5. Tanggal 12, nah ini ada pasutri saudara. Silakan disetel anunya, Proof of Love Natal Pasutri. Silakan disetel anunya, drama singkat Natal Proof of Love. Pulang juga kamu akhirnya. Tiap hari pulangnya malam terus. Jam segini terus. nah, persis khotbah ya. Ya Pak, Papa lembur. Akhir tahun kan tahu sendiri juga, banyak kerjaan.
sudah tidak peduli lagi sama keluarganya. Kita ikuti kisah selanjutnya dalam ibadah Natal Komisi Pasutri Keluarga Sekinah tanggal 12 Desember 2025. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan untuk hadir dalam ibadah tersebut. Undanglah keluarga, teman dekat, dan handai tolan. Fragmen Natal. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti lemah lembutnya dipraktekkan enggak itu? Ya persis khotbahnya bukan? Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Pasutri ini ada sesuatu yang istimewa. Ada lomba dress code. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pakai baju Natal yang warna Natal tuh merah, hijau, putih, silver. Itu yang banyak-banyakan itu dapat pemenang, dapat voucher hotel bintang 5 nginep semalam kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya, tapi ada hadiahnya lah. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan. Jadi malam Natal nginep di hotel karena Pasutri loh ya, jangan ngajak anak. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi pakailah dress code warna Natal. Nah seperti Bapak ini, nah merah, tapi ini cuma merah dengan putih. Kalau ada orang pakai hijau kalah Bapak. Nah gitu ya. Jadi merah, putih, hijau, silver, nah boleh. Tambah emas dikit, oh menang saudara. Kalau ada sama, lihat kaos kakinya. Wah emas ya gitu, menang juga. Nah jadi ayo datang dengan pakaian yang terbaik. Yang kedua, kita akan mulai jam 18.30 ya. Sebelumnya silakan datang 6.15 gitu, nanti ada snack, lalu 6:30 tepat kita mulai. Setelah ibadah baru ada perjamuan kasih, makan bersama ya. Jadi dimajukan supaya nanti bisa kita ngobrol lebih lama lagi setelah ibadah. Demikian pengumuman. Saya akan membacakan Sensora Morum sebagai persiapan kita mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Sensora Morum adalah pemeriksaan diri secara moral dan spiritual, khususnya sebagai persiapan mengambil bagian dalam sakramen perjanjian kudus. Pelaksanaan sakramen kudus mendatang kita lakukan dalam masa Advent, yaitu masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Sekarang ini sebelum Yesus datang kembali adalah masa anugerah bagi setiap orang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam masa anugerah ini, pastikan dan periksa diri saudara, apakah engkau sungguh-sungguh sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sakramen ini diperintahkan langsung oleh Yesus sebagai pengingat bagi orang-orang percaya bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi hidup saudara. Tetapi ia bangkit sebagai bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut dan suatu saat Yesus Kristus pasti akan datang kembali di mana ia akan menyelamatkan orang-orang percaya dari penghakimannya atas dunia ini. Mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus sama sekali tidak menyelamatkan. Ini mengingatkan kita bahwa segala perbuatan baik manusia sama sekali tidak punya andil dalam anugerah keselamatan ilahi. Kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapannya. Anugerah keselamatan berasal dari pihak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Karena keselamatan berasal dari Allah semata-mata, maka Allah memberikan jaminan pasti yang tidak akan meninggalkan kita, yaitu Roh Kudus sebagai materai keselamatan yang melekat di hati kita. Oleh karena itu, mari kita periksa moral kita sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatannya. Apakah masih ada kegeraman, benci, dendam, dan sakit hati berkepanjangan di dalam hidupmu? Ingatlah perkataan Yesus, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika engkau memang sudah diselamatkan, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu akan memampukanmu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Kiranya Allah Tritunggal menolongmu. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih atas segala anugerah. Anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami, bahkan anugerah keselamatan. Oleh karena itu Bapa, siapkan hati kami untuk turut ambil bagian, ambil roti dan minum anggur, untuk mengingat segala anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Bila ada yang dalam pergumulan hidup, Tuhan tolong supaya dapat melewati segala pergumulan itu. Pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam studi, bahkan pergumulan dalam pelayanan. Tuhan tolong, karena kami hanya bersandar dan berserah kepadamu. Bapa yang di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami teringat dengan saudara-saudara kami di Sumatera Utara yang terjadi banjir di sana. Tuhan tolong supaya aparat pemerintah tangkap bencana, terus memperhatikan rakyatnya dan dengan sigap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan rakyat bisa segera tertolong. Ada penjarahan di sana Tuhan, biarlah aparat keamanan dapat menjaga keamanan dengan kuat kuasa dari Tuhan. Dan juga banyak daerah-daerah lain yang terjadi bencana alam, bencana longsor, bencana banjir. Tuhan tolong juga negara ini, negeri yang indah ini, kami yakin dan percaya dalam pantauan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong para pemimpin kami memerintah dengan bijaksana, dengan adil, dan sungguh berdasarkan takut akan Tuhan. Berkati presiden kami dan segenap jajarannya. Berkati juga pemerintahan kota di Surabaya. Tuhan juga memberkati supaya Pak Wali Kota dan segenap jajarannya, Tuhan juga berkati dengan hikmat dari Tuhan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sungguh mensejahterakan rakyatnya. Demikian pula gereja Tuhan yang tempat ini turut serta ambil bagian dalam kesejahteraan rakyat. Dan kami juga anggota-anggota gereja berperan serta ambil bagian untuk keselamatan kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah gereja ini juga memberkati masyarakat lingkungan di sekitar sini. Dengan berkat-berkat dari Tuhan, dengan kasih, dengan tindakan yang sungguh dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan akhiri dengan pujian kepada Tuhan, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Biarlah engkau berkata-kata dengan lemah lembut kepada keluargamu, kepada orang-orang sekitarmu, dan juga memberitakan kasih Tuhan dengan bijaksana kepada orang-orang lain, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu, dan biarlah selalu menyertaimu dan meneguhkan imanmu
dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk. Jemaat nanti keluar dari pintu depan ya, karena pintu belakang ditutup, ada acara basar, ada acara lomba-lomba. Silakan lewat pintu di sini. Tuhan memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, selalu bersuka. Hari ini, hari ini dari awal lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.